Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azim wa zid wa tammim 'ala sayyidina maulana Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat mengikuti kegiatan baik. Semoga keadaan kita dimanapun kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam rahmat dan ridho daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam tetap terlimpahkan tercurahkan kepada yang termulia yang tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan meruat agama, Islam dan manusia dalam perspektif akademik. Selanjutnya, hakikat agama dan Islam. Dalam bahasa Semit, kata din diartikan hukum, undang-undang gitu. Sedangkan pendapat lain dalam bahasa Arab, din diartikan dengan menundukkan, menguasai, hutang, patuh, kebiasaan, dan balasan. Menurut Mujahid 94, definisi agama dalam bahasa Arab disebut ad-din dan al-millah, millata Ibrahim hanifan, gitu ya. Kata tersebut mengandung berbagai arti seperti al-mulk, kerajaan, al-ihsan, kebajikan, al-hidmat, pelayanan, al-adat, kebiasaan, taat, al-ibadat, pengabdian, al-Islam, at-tauhid, penyerahan dan pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Dadang 2002. Kita simpulkan bahwa agama menjadi menjadikan manusia ya, untuk berhubungan dengan Tuhannya. Yang dalam agama Islam dikenal dengan hablum minallah. Tidak cukup juga dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, Islam secara bahasa berasal dari aslama yuslimu islaman, masdar ya. Artinya keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, ketaatan dan penyerahan diri dari seorang hamba kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama pada dasarnya menjadikan manusia makhluk yang utuh serta menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan sesama manusia karena merasa takut terhadap Tuhannya yang disembah bila mana membuat kekacauan di bumi, merupakan bagian dari alam semesta yang hasil ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya kita patutnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan harusnya kita juga mengharap DP kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam teori yang dihasilkan oleh Haris al-Muhasibi yang juga di quote oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwasanya keseimbangan antara khauf, ketakutan kita kepada Allah akan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala itu harus seimbang, dibarengi dengan harapan, rojak kita kepada Allah Subhanahu wa taala daripada janji-janji beliau. Dari keseimbangan itulah tidak ada ketakutan yang menjadikan kita putus asa ataupun harapan yang terlalu tinggi yang menjadikan kita lupa, yang menjadikan kita sombong. Ciri yang disebut agama sekarang. Ini ada di Al-Qur'an ya. Al-Qur'anul Karim. Sebentar. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwasanya Rasulullah ini sebagai rahmat untuk alam. Lah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi membawa agama Islam. Fungsi daripada agama Islam itu sendiri adalah rahmatil alamin yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan juga inad dina 'indallahil Islam, bahwasanya sesungguhnya
Agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Di ayat lain disebutkan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama kita dan juga meridhoi bahwasanya Islam menjadi agama kita. Selanjutnya, ciri yang disebut agama. Karena kita sudah tahu apa itu agama. Sekarang cirinya agama bagaimana sih? Menurut Mukti Ali ya, 69 ada 5 ciri yang disebut agama. Yang pertama, Tuhan yang Maha Esa, dipercayai keberadaannya. Harus ada Tuhan. Itu namanya agama. Kalau nggak ada Tuhan ya tidak disebut agama. Kepemilikan kitab suci. Yang ketiga, keberadaan Rasul utusan yang menjelaskan tentang isi daripada kitab suci. Yang 4, memiliki hukum kehidupan, aturan yang jelas, memiliki hukum sendiri tentang petunjuk dan perintah bagi hambanya, ya, pengikutnya begitu. Dan ini beberapa ciri yang melekat pada agama tersebut. Kalau tidak, ya berarti agama tersebut bisa jadi tidak sempurna begitu ya. Sekarang fungsi agama dalam pandangan Abdullah Ali melalui buku agama dalam ilmu perbandingan. Antara lain 1, fitrah manusia sebagai makhluk sosial mewajibkan masyarakat untuk beragama. Itu sudah fitrah. Manusia ini perlu agama untuk mengatur dirinya, untuk menjadi the way of life. Jalan hidupnya. Bagaimana dia bermuamalah dengan orang lain, bagaimana dia beribadah, bagaimana dia menemukan jati dirinya. Yang kedua, agama mengendalikan kehidupan manusia agar tidak merugikan kehidupan orang lain. Karena di sana ada aturan. Di dalam Islam itu ada yang namanya tujuan maqasidus syariah. Adanya hal-hal yang disyariatkan, yaitu hifdzuddin, hifdzun nasab ya. Semua itu adalah suatu rangkaian, suatu aturan yang menjadikan manusia itu tidak merugikan orang lain, tidak menyakiti orang lain. Yang malah sebaliknya, harusnya saling memberikan kemanfaatan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, memberikan dukungan, memberikan kebahagiaan, kan begitu. Yang ketiga, agama memelihara hak asasi manusia, menjunjung tinggi, karena manusia itu adalah makhluk yang benar-benar diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebagai manusia, sebagai makhluk yang diciptakan dengan bentuk yang sangat mulia, sangat sempurna, kita wajib memuliakan. Yang keempat, agama melahirkan kebahagiaan dan kesejahteraan individu maupun masyarakat dengan terhormat. Yang kelima, agama menjadikan masyarakat hidup bergotong royong dalam kebaikan dan ketentraman. Itu adalah beberapa fungsi daripada agama. Yang selanjutnya, setelah kita mengetahui fungsi daripada agama, adalah kita mengetahui klasifikasi atau macam-macam agama. Agama ini menurut beberapa pakar dibagi menjadi 2. Yang pertama, agama samawi dan agama ardi. Agama samawi, agama ardi ini juga bisa disebut agama wad'i ya. Agama samawi yakni agama yang dibawa oleh Nabi dan diwahyukan melalui kitab suci yang diajarkan kepada pengikutnya dengan mengajarkan keesaan Tuhan yang disembah tanpa menyekutukannya. Agama samawi seperti Islam yang dibawa Rasulullah SAW, agama tauhid Yahudi yang dibawa Nabi Musa, agama Bani Israel ya, dan agama tauhid Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa untuk bangsa Nasrani. Sedangkan agama bumi, agama ardi ya, agama filsafat, agama budaya, agama pemikiran, dan agama non wahyu ya, non revealed religion, agama alami, natural religion ya.
yang merupakan agama hasil penciptaan manusia, ya, dari pemikiran-pemikiran akliyah. Agama wad'i merupakan agama yang berdasarkan pemikiran manusia dan tumbuh di bumi. Bisa jadi dari budaya, ya, bisa jadi dari pemikiran dan sebagainya. Ini adalah beberapa macam-macam agama. Yang selanjutnya yaitu peran agama Islam di antara agama-agama lain. Yang pertama, Islam datang sebagai agama terakhir di antara agama lain yang datang dengan membawa sejuta kejutan. Yaitu Islam dibawa oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, ya, yang memurnikan ajaran-ajaran sebelumnya. Kedatangannya mampu merubah dunia menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta beserta isinya. Semua makhluk terciprati, tersirami dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala karena agama Islam. Jadi, perannya yaitu mengubah dunia menjadi rahmat. Mempertahankan hubungan dengan Allah, manusia dan alam dengan konsisten. Ini adalah peran Islam. Tanpa Islam kita tidak akan bisa merawat keadaan batiniyah kita, muamalah kita dengan orang lain, muamalah kita dengan lingkungan kita. Tidak akan bisa tanpa Islam. Karena apa? Jelas sudah di Islam itu sudah ada aturan-aturan terkait dengan pelestarian dan sebagainya. Karena apa? Sesungguhnya dharal fasad fil bahri wal bar bima kasabat aydin nas. Sudah jelas bahwasanya kerusakan di atas bumi ini karena ulah manusia. Bagaimana kita mengatur keadaan itu? Ya dengan aturan-aturan daripada agama. Membangun harmonisasi kehidupan serta meredam pertikaian maupun kehancuran alam. Islam datang sebagai agama ramah dan penyayang terhadap pengikut agama lain. Karena Islam menjunjung tinggi toleransi. Islam masih menghargai manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Buktinya mana? Rasulullah SAW. Bagaimana piagam Madinah itu bisa terrealisasi? Rasulullah mengayomi umat-umat Nasrani. Itulah Rasulullah SAW. Posisi agama Islam di antara agama lain. Islam meminta pemeluknya untuk mempercayai agama yang datang sebelumnya. Apa? Nasara dan Yahudi. Bagaimana tidak? Karena memang itulah agama yang dibawa oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Terkait dengan agama sekarang, bagaimana Yahudi berkembang, bagaimana Nasrani berkembang, berbeda lagi urusannya. Karena terdapat beberapa perubahan. Islam sebagai agama sempurna dan istimewa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Bahwasannya agama-agama yang sebelumnya, kitab-kitab yang sebelumnya disempurnakan dengan adanya Islam. Mempunyai tugas besar di antara agama-agama lain. Apa? Rahmatan lil alamin, perdamaian bagi seluruh alam. Tidak tanggung-tanggung, bukan hanya untuk umat Islam perdamaian ini. Rahmat ini bukan hanya untuk umat Islam, tapi seluruh alam, manusia, makhluk lain, bahkan makhluk gaib, entah itu di dunia ataupun di akhirat nanti, semuanya kena. Posisi Islam pada agama lain terdapat aspek pembaharuan, maksudnya pergeseran paradigma ke arah kemajuan pemikiran bagi masyarakat awam. Tak lekang oleh ruang dan waktu. Itulah Islam. Untuk siapapun, untuk dimanapun, untuk kapanpun. Agama mengatur bagaimana kita bersiasah, berpolitik. Agama mengatur bagaimana kita bermuamalah, berjual beli. Agama mengatur kita bagaimana kita memperlakukan saudara kita. Semuanya diatur. Tidak hanya tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam. Agama yang toleran, akomodatif dan persuasif. Selanjutnya, manusia menurut Al-Quranul Karim. Ada beberapa kalimat ya di dalam Al-Quranul Karim, yaitu ada sekitar 5. Yang pertama al-insan, al-bashar, an-nas, bani Adam dan abdun. Al-insan dalam kondisi masing-masing jiwa dan raga manusia dengan kesempurnaan dan ilmu yang dimilikinya, sehingga membedakan satu
dengan yang lain sesuai kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, al-bashar, diartikan kondisi zahiriyah, manusia sama dengan manusia lainnya yang memiliki tahapan perkembangan dari balita sampai dewasa dan menua. Yang ketiga, an-nas, adalah jamak dari kata insan, bahwasannya manusia ini sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Bani Adam atau zuriyat Adam memiliki makna anak cucu Adam. Keberadaan manusia maupun asal usul di bumi merupakan keturunan daripada Adam alaihi salatu wassalam, yaitu khalifah fil ard, penghuni pertama di bumi. Abdun atau hamba Allah diartikan sahaya abdi, yaitu bahwasanya manusia itu adalah seorang hamba yang membutuhkan Tuhannya, yang harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memurnikan jiwanya. Itulah beberapa arti yang ada di dalam Al-Qur'an terkait dengan manusia. Demikian materi terkait dengan meruat agama. Beberapa hal bisa dicari referensinya. Terima kasih. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat dan barokah, dan apa-apa yang salah, kurang atau lebih, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-kamilillah wa naqsulana al-afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.